Assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik, sehat selalu ya. Lanjut ke part 2 pembacaan kabel, warna kabel dan fungsi di sebuah motor bit. Jadi bisa diartikan oleh sahabat, kabel merah bintik putih ini adalah baterai standby. Sementara setelah melewati kontak di depan, setelah melewati kunci kontak ini, dia berubah menjadi merah pelat hitam. Dari merah pelat hitam dia melewati fuse atau sikring, dia keluar jadi warna hitam pelat hitam bintik putih. Bisa diartikan oleh sahabat, jadi si merah bintik putih, merah pelat hitam, dan hitam bintik putih ini adalah tegangan 12 volt. Saat motor sahabat suatu ketika misalkan kontaknya bagian kontaknya hilang, sementara di daerah sini dites tegangannya ada semua. Saya kontakkan dulu. Jadi yang ini kabel sudah melewati kontak sobat. Yang ini kabel standby. Saat kontak motor sobat rusak atau putus atau gimana, sobat bisa menjempernya dulu dengan warna merah plat hitam dan rumah sikring yang satu yang sudah melewati sikring. Jangan yang ini, kalau yang ini kan langsung ke baterai, yang satunya sudah lewat ke sikring. Misal contohkan seperti ini, maka kita cek klaksonnya, motor sudah hidup tanpa kontak ya sobat. Suatu ketika mungkin teknik ini perlu dipakai ketika dalam keadaan darurat sobat. Di sini saya akan baca kembali jumlah kabel. Di sini semuanya ada 17. Saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oh 18, maaf sobat, 18. Karena ini dimasuk juga ke sini ya. 18, sementara di depan sini ini dari belakang 18, sementara di depan sini kita hitung kabelnya cuman ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Artinya ada kabel yang hilang 6 biji ya sobat. Kita baca di sini. Kabel dari baterai setelah melewati sikring, ini output yang merah plat hitam output dari kontak, yang hitam bintik putih output dari kontak yang sudah melewati sikring di belakang. Sementara yang biru tua ini adalah, yang hijau tua ini adalah massa atau body. Yang abu ini yang abu ke bagian sen, yang oranye juga ke sen. Oke sobat, kita lanjut. Yang coklat ini adalah lampu malam, yang hijau plat kuning ini adalah lampu rem, lampu belakang ya, lampu rem. Yang kuning plat hijau adalah ke CDI. Ke CDI ini dari starter, dari sini sobat.
nih dari switch starter, masuk ke ini nih yang ini nih. Ya ini yang bawah. Oke, lanjut lagi yang kuning ini, yang kuning besar ini adalah lampu dari spool. Sementara yang dua ini, biru plat putih dan kuning plat putih adalah indikator bensin ya sobat. Ini indikator bensin. Oke, kita bacakan lagi di daerah sini. Kita bacakan lagi yang ini, kuning plat hijau dari kontak starter, dari starter ya. Ini dari sini sobat, starter. Oke, yang ini starter masuk ke CDI. Jadi yang ini dari output dari starter. Oke sobat, mundur dikit. Ini dari starter, yang ini ke masa. Yang oranye dan abu ini adalah listing kiri dan kanan. Yang biru tua plat kuning ini lampu rem. Yang coklat lampu malam. Yang hitam adalah dari kontak sudah melewati sikring ini. Yang dua ini kuning plat putih dan biru plat putih ini adalah indikator bensin. Yang merah ini dari baterai setelah melewati sikring. Yang 3 biji ini merah plat hitam adalah kabel output dari kontak depan. Sementara yang kuning ini adalah lampu spool lampu, maaf, tuh masuk ke sini ya sobat. Untuk spool motor ini didesain sangat simpel sekali. Dia hanya memiliki 3 output, sementara massa spool dan massa pulser sudah tertanam di dalam. Jadi ini lampu, yang putih pengisian, terus yang biru plat kuning ini adalah pulser masuk ke CDI. Nih, masuk ke CDI pulser. Oke sobat. Sementara ada di sini yang membuat sedikit agak bingung mungkin ya bagi sobat yang pemula. Bingung karena kita baca dulu adik-adik. Di ini adalah relay starter. Ini bendik kalau bisa dibilang ini relay starter. Ini fungsinya sama seperti relay biasa ya. Ini dikontakkan saat magnet ini hidup. Saat dia ngejeplek maka tegangan dari baterai dilangsungkan ke sini. Di sini dia sudah standby warna kabel merah plat hitam. Ini output dari kontak. Kita matikan dari depan, dia hilang. Di sini sudah standby strum ya sobat. Jadi saat starter sebenarnya kita butuh massa ya ke sini. Karena kabel tegangan setrumnya dia sudah standby di sana ya sobat. Oke, saya peragakan dulu. Jadi untuk menghidupkan relay ini maka kita butuhkan massa sebenarnya ya. Kita butuhkan massa karena setrumnya sudah standby. Contoh kita suntik ke kabel kuning plat merah, dan ini kita jumper pakai massa. Kita coba colokan ke massa ke sini nih sobat. Dia hidup. Tetapi yang mungkin bikin sedikit bingung bagi sobat yang pemula, jadi di rakitan ini dirancang jadi seperti ini. Kita butuh massa di sini, tetapi jalur dari starter depan ini bukan massa, malah kita dapatkan di sini adalah tegangan setrum lagi sobat. Setrumnya dari mana? Dari switch rem ikut. Oke. Ini kan output dari relay rem.
Nah, masuk ke switch starter, ke kontak starter. Tetap berarti yang kita dapat dari sini bukan tegangan massa, melainkan kita dapat tegangan setrum, sobat. Oke, corak kedip tegang. Ini kabel dari output kontak starter, kita coba. Nah, jadi dia setrum ya, yang keluar itu setrum, padahal yang kita butuhkan massa. Jadi di dalam CDI ini terdapat sistem relay, jadi disuplai dari depan tegangan 12 volt, tetapi dia mengeluarkan tegangan massa di sini ya sobat. Saat kita kontak ini di sini dia jadi keluar massa, jadi masuk dari depan 12 volt, dia mengeluarkan massa dari kabel kuning masuk ke sini sobat. Oke, jadi di episode nanti saya akan coba buat tutornya ya, cara merubah sistem starter misalkan buat ceklek ya, karena ketika terkontrol nilai ampere itu kurang, maka saat di starter dia akan balik-balik ceklek. Oke sobat, kita lanjut ke pembacaan warna kabel yang ada di CDI. Kabel kuning ini adalah output dari CDI buat masuk ke coil ini, hitam plat kuning. Kabel yang hijau tua ini adalah massa. Nih massa ya sobat, nih masuk ke massa, ini massa. Yang ini output, yang ini massa. Kabel yang hitam, yang merah plat hitam adalah tegangan yang sudah melewati kontak. Kabel yang kuning ini adalah output buat ke starter, ke relay ini. Nah, kabelnya yang kuning, sorry kurang jelas. Oh ya, ini nanti. Nih, jadi buat ke relay starter. Kabel yang kuning plat hijau ini adalah output dari sini, sorot gede. Dari sini sobat, dari kontak starter, tetapi dia keluarnya tegangan setrum. Terus kabel yang hijau plat oranye adalah tegangan 12 volt hitam masuk ke soket ini, masuk ke karbu, dia keluar jadi warna hijau plat oranye, jadi masuk ke sini. Terus kabel yang hijau tua plat putih ini adalah kabel massa. Ini nih, hijau plat putih ini kabel massa yang sudah melewati switch dari standar sobat. Ini massa melewati switch standar, dia masuk ke CDI. Dan misalkan switch standarnya putus atau rusak, sobat bisa menjempernya langsung kabel putih ini ke kabel hijau plat putih ini ke kabel hijau tua ini, dijemper kalau misalkan kontak atau switch standarnya rusak. Oke. Kabel yang biru plat kuning ini adalah kabel pulser ya sobat, kabel pulser. Oke sobat, mungkin tutornya sekian saja dulu biar tidak terlalu kepanjangan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. Wassalam.